Teman-teman, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, rajin beramal salih, meski ilmunya sedikit, akan diberkahi Allah. Sebaliknya, ilmu yang banyak tanpa disertai amal, ibarat debu yang berterbangan, serta pemilik ilmu itu pun akan disiksa sebelum para penyembah berhala disiksa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, amalan itu tidaklah berbeda tingkatannya dengan banyaknya, dengan jumlahnya. Yang menjadikannya bertingkat-tingkat adalah keadaan hati ketika beramal. Kitab Majmu' al-Fatawa jilid 25 halaman 281. Dan Ibnu Taimiyah juga berkata, jika kamu tidak merasakan kelezatan dan kelapangan dalam hatimu ketika beramal, maka curigailah niat dan tujuanmu beramal, karena Allah Ta'ala Maha membalas kebaikan. Kitab Madarijus Salikin jilid 2 halaman 8. Teman-teman, di sini yang Allah Azza wa Jalla lihat bukan jumlah amalan kita lakukan, tapi yang Allah lihat adalah niat kita dalam melakukannya. Allah Azza wa Jalla melihat kualitas amal kita, tidak melihat kuantitas amal kita. Ketika amalan kita memiliki kuantitas jumlah yang sedikit, tapi memiliki kualitas, skala niat yang tulus hanya karena Allah, maka ini sangat bermanfaat untuk diri kita di dunia ataupun di akhirat. Yang sedikit saja, apabila dilakukan dengan hati yang ikhlas, tidak bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada dunia, tidak ingin agar hartanya melimpah, tidak ingin dipuji, ataupun bentuk balasan dari manusia lainnya, maka ini sangat bermanfaat. Sehingga sekali lagi, Allah Azza wa Jalla hanya melihat kualitas dari amalan yang kita lakukan. Bahkan bukti dari kualitas tersebut ketika kita melakukan suatu amalan dan hati kita tidak merasakan kelezatan dalam melakukannya, maka berhati-hatilah, berwaspadalah, dan koreksilah tujuan kita dalam melakukan amalan tersebut. Ya, terlepas kuantitinya banyak ataupun sedikit, itu dikembalikan kepada kepedulian kita. Karena setiap amalan itu akan kembali kepada kita manfaatnya. Jangan pernah kita berpikir amalan kita lakukan untuk orang lain saja manfaatnya, tapi malah ternyata amalan itu akan berefek kepada diri kita dalam melakukannya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kefakiran dan kekayaan itu adalah dua tunggangan. Aku tidak peduli mana di antara keduanya yang aku jadikan tunggangan. Jika kefakiran, maka sesungguhnya di dalamnya ada kesempatan untuk bersabar. Dan jika kekayaan, maka di dalamnya ada kesempatan untuk berderma. Kitab Tahdhib Madarijus Salikin jilid 2 halaman 604. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, wahai hamba Allah, introspeksilah dirimu ketika sendiri. Fikirkan masa tenggangmu yang terus terkikis habis. Beramalah di waktu senggang untuk masa susahmu. Kitab Mawa'idz Ibnul Jauzi halaman 83. Dalam keadaan apapun kita harus sadar bahwa tidak selamanya kita berada dalam keadaan enak, nyaman, kaya, lapang. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dan wajib diketahui oleh setiap hamba bahwa apa yang dia usahakan dari amal kebaikan itu semata-mata karena keutamaan dari Allah Ta'ala. Ternyata itu pun termasuk rahmat dan kenikmatan darinya. Sebagaimana yang diucapkan oleh para penduduk surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami untuk ini, dan kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau sekiranya kami tidak diberi hidayah oleh Allah. Kitab Majmu' al-Fatawa jilid 8 halaman 442. Setiap amalan kita
bisa lakukan. Itu semua karena pertolongan dari Allah, taufik dari Allah. Tanpa pertolongannya, tanpa taufiknya, sebanyak apapun harta yang kita miliki, tidak akan pernah kita bisa menggunakannya untuk kebaikan. Sebanyak apapun waktu yang kita miliki, tanpa taufik dari Allah, tentu tidak akan pernah kita bisa memanfaatkan waktu tersebut. Sebesar apapun kemampuan kita, jika Allah tidak memberikan taufiknya untuk kita, maka kemampuan kita tidak akan bermanfaat untuk diri kita di dunia dan di akhirat.